Iya. Mengapa gitu. Jadi pengen melakukan sesuatu. Gue cewek ya, terus kenapa? Gitu kan. Kenapa kalau saya cewek disuruhnya itu gimana? kayaknya itu kayaknya pertamanya ya. Perjalanan karir itu jadi saya itu pernah menjabat 7 jabatan dalam waktu 2 tahun. Dalam waktu 2 tahun 7 jabatan. Gue penasaran sama Mas Pepi nih. Iya. Kalau Mbak Ija tadi 10 tahun, 11 tahun resign terus jadi pengusaha. Nah, buka bisnis gitu ya. Kalau Mas Pepi dari lulus Jangan tanya kapan resign. Ini bahaya, ini pertanyaan bahaya ini. Jadi benar. Tribuners kita nih lagi di marketing galerinya CPN. Jadi bahaya nih posisi Mas Waduh, Pepi nih. Iya. Tapi nggak gitu, Mbak. Mas Pepi juga menarik nih ceritanya. Iya. Bisa sampai jabatan ini sebagai seorang milenial. Gimana Mas kira-kira ceritanya? Wah, ini kalau cerita ya, kalau mau diceritain dari kapan ya? Kalau dari saya lulus S1 lah ya, gitu ya. S1. Saya lulus kuliah. Oh, sampai S2 juga ya, Mas? Hah? S2 juga? Oh iya loh. S2 ya? Iya dong. Ini enggak sombong maksudnya. Gini, ceritanya gini. Pada saat saya lulus kuliah waktu itu di Jogja gitu ya, di Atmajaya Jogja. Atmajaya Jogja? Iya. Oh, sama kita, coy. Aduh. Atmajaya. Jurusan apa, coy? Ilmu komunikasi. Oh, saya ekonomi. Ekonomi ya. sampingan berarti. Cari yang itu, yang bening-bening. Oke, siap. Nah, itu ceritanya balik lagi ya. Jadi ceritanya waktu itu ketika udah lulus gitu kan, biasa lah namanya lulus, habis itu ngapain ya, cari kerja. Ketika cari kerja ternyata yang ketika kita mau coba cari kerja itu yang terima tuh ya kurang bonafit lah sebetulnya pada waktu itu ya. Atau ketika kita mau cari yang lebih bonafit ya gimana ya, jabatannya jadinya sangat rendah gitu ya. Gajinya pada waktu saya pernah kerja di Solo waktu itu. Gaji saya mulai di 800.000. 800.000. Oh iya. Solo. Jadi lebih kecil lagi dari si ibu cantik sebelah ini. Iya. Sebenarnya aku juga merasakan hal yang sama, dulu juga pernah bergaji. Dulu pernah ya, segitu. Mbak ya? Di Jogja ya. Di Jogja. Kita bisa hidup ya. Gue bisa hidup, masih bisa Tapi kayak di Jogja nabung. ini ya murah-murah sekali ya. ya. Sarapan kayak cuman 11.000 gitu. Iya, betul. Terus Mas. Anyway, gitu. Akhirnya kan terus kita coba kembali ke Jakarta gitu ya, sama keluarga disuruh udahlah balik aja ke Jakarta karena saya memang origin dari Jakarta. Nah, di Jakarta saya carilah ke perusahaan-perusahaan kan, dan akhirnya itu tadi nggak bisa gitu. Dan akhirnya karena mendiang kakek lah ya, itu bilang udahlah kamu S2 dulu aja, bagusnya kamu S2 gitu. Ya udah, karena pada saat itu like nothing to do gitu ya. Ya udah, saya ini sebenarnya kayak kalau dibilangin generasi milenial yang agak abal-abal nih jadinya nih kan, karena aku masih cobain, karena ada masukan dari orang tua segala macam gitu. Ya udah kita coba deh gitu. Kita waktu itu ngasih ikutin nih. Oke. Lalu begitu lulus S2. Tapi generasi milenial tuh gitu loh Mas. Dia nggak mengambil keputusan sendiri. Exactly, bisa bisa begitu. Jadi akhirnya ada orang lain kita coba dengerin, kayaknya ya oke deh kan, banyak positifnya daripada negatifnya kan dengan kuliah itu kan. Ya udah kita cobain kuliah. Lalu setelah selesai kuliah gitu ya, sebelum selesai kuliah di Prasetya Mulia. Ya, itu saya udah cukup ada banyak perusahaan yang kan kita kan memang ada kayak career day gitu loh. Nah, di situ banyak perusahaan yang kebalik ya. Banyak perusahaan yang ngelamar saya gitu. Dia modelnya gitu. Kalau career day ini, sorry ini harus balik lagi ke tidak sombong ya. Tapi sombongannya sudah terjadi. Ya gitu. Jadi udah begitu, akhirnya pada waktu itu malah Ciputra nih saya nggak ada di career day itu. Oke. Cuman ada teman yang mencoba mencari waktu itu business development. Gitu. Teman saya adalah teman dari SMA. Gitu, kakak kelas SMA. Nah, dia cari orang yang kelihatannya lulusan dari Prasetya Mulia juga gitu, yang mau untuk jadi business development, dan saya masuk ke situ. Gitu. Masuklah saya ke Ciputra di tahun 2012. 2012 gitu. Nah, itu 2012. Jadi sekitar 8 tahun lah ya sampai sekarang lah, kira-kira gitu. Jadi kalau Mas Pepi ini dia generasi milenial yang memanfaatkan networking. Betul. Relasi sangat penting ya. Iya. Harus kita akui. Gitu. Iya. Bayangin loh, itu teman SMA yang kebetulan sama-sama kuliah di Prasetya Mulia gitu. Jadi ya bisa ketemu di situ gitu. Iya. Gitu. Menarik. Emang kalau pas bekerja itu memang
ya udahlah gue habis kuliah nih, habis S2 harus bekerja, ya udah lempeng-lempeng aja nih, atau memang udah ada target? Kalau Mbak Ica tadi memang di awal saya harus bekerja, setelah itu saya bisnis, dia punya target seperti itu. Nah kalau Mas Pepi, nah kalau aku sekarang pernah ngebayangin udah di posisi ini juga? Kalau aku gini, aku punya orang tua, role model saya sih kan, aku menyadari gini, bahwa kita semua hidup kadang-kadang ada role modelnya gitu. Ada role model. Nah, orang tua kita nih, orang tua yang seperti apa modelnya? Apakah pekerjakah atau dia memang bisnismen atau maksudnya wirausaha gitu ya? Kalau wirausaha gitu, udah pasti kemungkinan besarnya gitu, begitu dia nanti disuruh jadi karyawan, pasti nggak enak gitu rasanya. Aduh, kayaknya nyokap bokap gue kayaknya nggak gini-gini amat deh, gue kerja aja gitu, kerjanya jadi wirausaha aja deh gitu. Tapi kalau saya nggak, orang tua saya dua-duanya memang pekerja dan saya melihat bahwa tidak ada salahnya gitu ya, nggak salah bahwa seorang milenial itu menjadi seorang businessman atau karir gitu ya, di karir gitu. Jadi ya sampai sekarang saya melihat bahwa karena sampai sekarang saya masih bisa mengembangkan kemampuan saya di Ciputra gitu ya, di tempat saya bekerja ya, saya pikir ya nggak ada salahnya saya harus mencapai yang lebih tinggi dari yang sekarang kayak Mbak Ica kan gitu. Mbak Ica bisa sampai CEO gitu, cuman ya saya mungkin jadi associate director misalnya gitu, ya kan nantinya, atau jadi director kan, saya juga nggak tahu kan. Ada cita-cita di situ Mas atau? Harus dong, itu harus ya. One day ya. Ini sekalian diomongin kan biar kode ya. Iya kode. Ya. Tolong bos. Colek bos. Ya tapi Mbak Nita ini maksudnya menarik ya, dari dua bintang tamu kita, narasumber kita hari ini. Itu kalau kita ngerujuk, aku pernah ngebaca bukunya Robert T. Kiyosaki. Ini ada dua kuadran nih, yang satu employee, yang satu kan businessman. Jadi kalau di bukunya Robert T. Kiyosaki itu ada 4 kuadran. Ada ESBI itu ada employee, pertama, kedua self employee, ketiga itu bisnis, ketiga itu investment. Nah, banyak yang jadi perdebatan nih, apakah kita harus menjadi seorang pengusaha atau menjadi seorang pekerja dan segala macam. Ya aku juga banyak jadi waktu itu berpikir lah. Tapi poin yang paling penting sebenarnya bukan masalah lu jadi pengusaha atau jadi pekerja. Poinnya adalah saat kita bisa mencintai pekerjaan yang kita jalani. Apa yang kita jalani. Jadi kalau kita udah nikmatin itu, harusnya kita bisa terus meningkat terus. Mas Reinhard ini agak filosofis. Betul gitu ya. Saya suka sebenarnya, dia mewakili apa yang saya rasakan. Itu yang belum saya sampaikan tadi, bahwa ya kita harus mencintai pekerjaan kita. Nah, ketika kita mencintai pekerjaan kita, semuanya itu akan enak aja gitu. Jadi nggak kerasa gitu loh. Kayak I love my job gitu. Do what you love what you do. Oke, sekian dakwah hari ini. Kalau Mas Pepi, apa yang membuat lo bisa bertahan gitu selama 8 tahun? Apa maksudnya bertahan dalam pekerjaan lah misalnya? Modelnya kayaknya sama-sama. Mbak Ica juga mungkin kita bisa tanyakan, dia juga bertahan dalam 10 tahun. Sebenarnya sama kayak Mbak Ica ya. Asal kita itu selama ini kayak masih bisa mengembangkan gitu. Kalau misalnya kita bekerja kayak Mbak Ica misalnya kayak tadi ya, kok kayaknya gue kerja gini-gini aja. Nah gitu loh, itu yang menurut saya menjadi tolak ukur ketika you have to quit gitu loh. Gitu ya, maksudnya you have to quit the job, artinya quit the job itu ya coba kamu Pak, misalnya ya quit the job tuh nggak harus saya resign dari Ciputra, bukan. Maksudnya gini, Pak kayaknya saya saya di bisnis development kayaknya udah cukup deh gitu. Coba deh aku mau pindah marketing misalnya. Coba aku mau pindah finance misalnya. Nah, kayak gitu kan. Aku mau pindah collection misalnya gitu. Misalnya kan, kan boleh-boleh aja. Collection kenapa harus lihat saya? Iya, karena Mbak tadi gitu. penagihan gitu. Iya, cakep gitu ya, terus jadi debt collector gitu. Aduh. Malam pula itu. Iya, makanya tagihan kelar semua nih berarti. Iya. Iya. Ya gitu, kalau misalnya yang saya lihat ya, kalau misalnya kita masih bisa mengembangkan apa yang kita punya gitu ya, artinya setiap tahun kita tambah lama tambah pinter. Gak usah tahun deh, tiap bulan kita tambah lama tambah pinter ya terusin aja gitu. Gitu. Iya. Itu tadi berarti kayak karakter dari si generasi milenial ini ya, kalau udah passionnya di situ, kerjaan dia cintai, udah dia akan melakukan itu. Betul. Sampai berapa tahun pun itu dia jalani. Terus ketika dia udah enough, ya
mereka akan mencari sesuatu yang baru gitu. Nah, itu memang ya kalau kami ini kan masih kaum milenial Mbak Nita gitu ya. Sama saya juga loh Mbak. Kami masih kaum milenial udah jadi ada kami loh ya. Di sini kami udah batasi loh. Jadi di sini tidak ada yang kolonial ya. Milenial. Oke, menarik. Oke, ya itu tadi kita melihat bahwa bagi milenial pekerjaan itu adalah bukan hanya sekedar pekerjaan ya. Dia punya arah tujuan. Tujuan. Itu tadi. Nah, kalau Mbak Ica selama bekerja, selama membuka usaha, pasti ada dong jatuh bangun, nggak mungkin semua hidupnya lempeng aja jalan. Mungkin baik-baik terus ya. Ya mungkin atau cerita masa lalu yang menyedihkan, yang kira-kira nggak, yang mungkin orang expect bakal, doi ternyata pernah gitu ya, misalnya kayak tinggal kelas atau bangkrut. Tinggal kelas, kenapa harus tinggal kelas? Kadang ini permasalahannya sekarang di realita kehidupan ini, terutama di orang tua, saat anak itu tinggal kelas kan pasti, nih bego nih anak, pasti gitu kan, maafnya gitu biasanya. Padahal banyak juga orang-orang yang dulunya ibaratnya punya standar yang nggak terlalu tinggi, ternyata setelah dia berkarir menjadi sosok yang luar biasa. Nah, siapa tahu nih Mbak Ica atau Mas Pepi punya cerita kan, jadi inspirasi bagi Tribuners di sana yang sedang nonton. Ya pasti. Kalau saya bukan gagal lagi, tapi saya kayak jatuh ketimpa tangga, diinjek-injek lagi. Diinjek-injek pula. Rasa nggak? Berat ini. Rasanya gimana tuh? Ya. Berat. Sakit. Jatuh ketimpa tangga, diinjek-injek, abis itu dibuang. Waduh. Oke. Nah kayak gitu. Itu pernah ya Mbak? Jadi pernah. Jadi pasti saya pernah mengalami kegagalan, dan saya juga pernah. Jadi kegagalan saya sebenarnya bukan gagal sih, saya bukan lebih kepada gagal, karena kalau gagal itu berarti fail ya gitu. Nah tapi saya lebih kepada pernah merasakan down gitu. Jadi merasakan down, misalnya saya udah melakukan yang terbaik gitu. Nah jadi ketika saya udah melakukan yang terbaik, terus ada salah satu yang tidak merasa puas gitu. Nah, jadi ketika orang itu tidak merasa puas, saya tanya sama diri saya, apa ya yang salah sama saya? Apa yang saya coba ini, semuanya betul, semuanya sesuai dengan ininya, tapi kenapa ya gitu. Nah, itu yang membuat saya down waktu itu gitu. Nah, waktu membuat down, tapi downnya saya itu tidak berlarut-larut gitu loh. Jadi saya punya waktu ketika saya berpikir. Jadi down itu adalah waktu saya berpikir apa yang harus saya lakukan gitu. Jadi bukan down, aduh saya sakit, ya udahlah saya di rumah aja tanpa ini, enggak gitu. Jadi saya lebih kepada oke, saya ada masalah ini, ya Allah sakit, rasanya sakit banget, apa yang harus saya lakukan sekarang gitu. Jadi saya lebih memikirkan itu. Oke. Jadi dalam waktu itu saya langsung saya harus lakukan ini, sampai bikin perusahaan PT Pelayaran Kencana Global ini. Saya sebelumnya juga mengalami down gitu. Jadi